Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjirop disertai angin kencang dan gelombang besar menghancurkan rumah warga di pesisir pantai utara Subang. Tak ingin ditagih royalti musik jutaan rupiah, restoran buat musik sendiri, gunakan suara burung peliharaan. Para siswa di Garut berkreasi menyulap sampah plastik jadi busana unik dan menawan. Heboh dengan aksi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang melakukan penagihan royalti musik yang diputar di tempat-tempat usaha. Sejumlah restoran dan kafe di Kota Bandung memilih tidak lagi memutar musik karya orang lain. Salah satu restoran bahkan merekam sendiri suara kicauan burung agar tidak ditagih, membayar royalti yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Kita dikirimkan somasi dan surat seperti ini. Ayo kemari, lebih dekat. Unggahan video protes dari manajemen salah satu hotel yang mendapatkan surat tagihan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ini memancing reaksi masyarakat. Pihak hotel protes karena selama ini yang dikumandangkan di sistem pengeras suara hotel bukanlah musik karya orang lain, tapi suara burung asli yang mereka pelihara. Namun, pihaknya tetap mendapatkan surat berisi tagihan royalti. Natural kepada tamu-tamu kami. Jadi kami tidak pakai musik di sini. Ngapain kalian kirim kayak gini? Kalian datang nggak? Kalian cek. Dari video tersebut, manajemen salah satu restoran di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, juga akhirnya memilih menghentikan memutar musik di restorannya. Ini terjadi setelah pihaknya mendapatkan surat tagihan royalti dari LMKN. Sampai berapa tagihannya kemarin? Sebenarnya besarnya kan dari seating capacity ya, hitungannya dari seating capacity itu kemarin kalau nggak salah 60 plus 60 ribu, total 120 ribu kalau nggak salah ya, saya udah lupa, 120 per seating. Jadi kalau kapasitas anggap aja di sini sekitar 200-300 ya, bisa dikalikan per tahunnya berapa harganya ya, 120 kali seating. Itu surat penagihan itu tiba-tiba saja datang atau sebelumnya ada sosialisasi dulu kan? Tidak ada sih, datang aja sih. Pokoknya saya dengar ada isu-isu royalti, nggak berapa lama datang surat itu. Manajemen pun akhirnya membuat musik sendiri dengan merekam suara burung peliharaan di restoran ditambah dengan alunan musik yang digubah dan dimainkan sendiri, lalu direkam dan diperdengarkan di restoran. Kita mending better di stop dulu aja, kita ganti dulu aja. Jadi diganti pakai apa untuk sekarang? Sekarang sih saya rekam sendiri nih, jadi pakai suara piaraan, memang suara burung piaraan juga ya. Kita rekam sendiri, kebetulan memang saya arranger juga musik, jadi saya tambahin ambience piano dan lain-lain, rekam sendiri sih semuanya. Itu untuk menghindari masalah? Ya, menghindari, karena memang dengar-dengar kemarin ada yang beberapa resto putar suara burung doang di YouTube, kena juga royalti. Jadi saya pikir udahlah, saya udah aja kalau saya rekam aja sendiri deh kalau gitu kan, jadi benar-benar orisinil saya gitu. Meski dianggap aman dari tagihan royalti, konsumen restoran yang biasa menikmati musik sambil menyantap hidangan sedikit kecewa karena tidak bisa lagi mendengarkan lagu-lagu populer di restoran. Jadi nggak seru ya kalau nggak ada ini, nggak ada musiknya. Padahal mah ya nggak apa-apa sih. Kita tuh ke kafe itu kan sambil minum, sambil refreshing, sambil mendengarin musik. Biasanya musik. Nah, tapi di sini kayaknya musiknya ada bikin sendiri ya. Jadi lumayan lah ada hiburan. Lagu kan diciptakan buat dinikmati. Betul, buat didengar ya Bu. Jadi sama aja dengan menghambat kreativitas kan orang yang ini jadi malas. Meski tanpa lagu, kicau burung dan suara alam menjadi cara unik menghidupkan suasana. Namun banyak pengunjung tetap berharap musik segera kembali mengiringi waktu mereka bersantai di kafe dan restoran. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Mengawali hari pertama sekolah usai libur Hari Kemerdekaan, siswa sekolah dasar di Garut tampil beda saat mengikuti fashion show kemerdekaan. Uniknya kostum yang dikenakan terbuat dari bahan bekas atau daur ulang plastik. Layaknya peri dari negeri dongeng, siswi satu ini berlenggak-lenggok untuk memamerkan busana yang ia kenakan. Kostum bunga gaun putri cantik dari bahan daur ulang kertas berornamen merah putih sesuai dengan tema kemerdekaan. Namun ada juga yang memukau para penonton dengan kostum unik dan aksi kocaknya. Salah satu yang menyita perhatian saat siswa memperagakan kostum pasukan rimba hutan, lengkap dengan senjata. Kostum dibuat dari serabutan tali plastik atau dikenal dengan tali rapia, kreatif, dan tentunya menarik. Peragaan busana ini digelar di Sekolah Dasar Negeri Cimuncang 3, Kecamatan Garut Kota. Bukan di atas karpet merah yang memanjang, peragaan busana digelar di lapangan sekolah yang biasa digunakan untuk upacara. Para siswa unjuk kebolehan menampilkan karya terbaiknya dalam merangkai barang bekas daur ulang plastik menjadi kostum yang unik dan menarik. Kostum ini mereka buat di rumah selama libur Agustusan. Kreasi busana ini dibantu orang tua dan bimbingan guru dengan memanfaatkan barang bekas menjadi kostum yang cantik. Hantu rimba. Hantu rimba? Dibuat dari apa ini? Dari tali rapia. Siapa yang bikin? Ada yang bikin juga ikut? Bapak sama mama. Oh, Bapak sama Mama bikin? Spesial buat acara ini. Gimana perasaannya bisa ikut ini? Seneng nggak? Tadi gayanya gaya apa tadi? Perang. Gaya perang. Yang nyuruh bikin gini siapa yang pengen? Ade atau dari orang tua nih? Adi sendiri. Konsep bunga. Bunga. Yang bikin Raisa sama siapa ini? Sama ibu di rumah. Nah, yang punya ide bikin konsep gini siapa sih? Raisa punya konsepnya. Dibikin dari apa ini? Oh, dari kantong kresek. Jadi dari bahan limbah gitu ya, bahan bekas gitu. Pihak sekolah sengaja menggelar kegiatan ini untuk meningkatkan kreativitas siswa dan menanam kecintaan terhadap negara sejak dini. Pertama adalah jalan santai, kemudian karnaval, 269 fashion show. Ini semua siswa memang dilibatkan semuanya Pak, dari kelas 1? Iya betul Pak, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Apa Pak tujuannya sebetulnya Pak? Tujuannya pertama untuk anak-anak mencintai negara kita. Semua rangkaian kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati dan memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ikut lomba 17-an saat berwisata, ya itulah yang dilakukan pengelola tempat wisata di Kota Bogor yang menggelar aneka perlombaan bagi para pengunjung yang datang. Berniat hanya menikmati hari libur dengan berwisata bersama keluarga. Ternyata pengunjung disambut dengan berbagai lomba 17-an yang seru. Aneka perlombaan dari mulai gebuk bantal, tarik tambang, balap kelereng hingga mencari bola di kolam renang digelar oleh sebuah tempat wisata wahana air di Kota Bogor Minggu siang. Pesertanya adalah para pengunjung yang datang. Baik anak-anak maupun orang dewasa boleh mengikuti lomba. Tentu saja keseruan dari para pengunjung pun terlihat saat mengikuti lomba-lomba tersebut. Apalagi yang juara juga mendapatkan hadiah. Banget. Hadiahnya juga keren. Jangan lupa datang ke sini guys. Lomba apa aja tadi? Lomba tarik tambang. Terus anak tadi lomba kelereng. Dapat hadiah nggak Di? Dapat semuanya. Ini di 17-an ini kenapa memilih Ya karena refreshing lah, mumpung libur gitu. Seru. apa yang seru Pak? Tadi tarik tambang karena menang. Ya lebih ini aja lah, seru lah gitu. Ya kadang kan kita bisa langsung ini wisata. Wisata. Seru banget. Itu untuk anak-anak sangat mengedukasi, sangat membantu, sangat hepan banget gitu untuk anak-anak. Kalau untuk di wisata sih lebih ke intimate ya, lebih ke senang.
Berbagai perlombaan ini digelar untuk mengajak pengunjung memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia, namun tetap bisa sambil berwisata. Yang sudah pasti dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80, kita berpartisipasi mengajak pengunjung itu bersama keluarga bersenang-senang pasti sambil berlomba-lomba untuk acara ini. Kita Jabodetabek ya, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Tangerang, juga Bogor ya, yang datang ke Jungle Waterpark hari ini. Melihat antusias pengunjung yang tinggi untuk mengikuti lomba, kegiatan perlombaan ini rencananya akan kembali digelar pada tahun depan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Aksi heroik dilakukan seorang peserta upacara 17 Agustus di Karawang. Ia nekat memanjat tiang bendera setinggi 15 meter karena tali bendera macet saat pengibaran bendera merah putih. Tali bendera. Insiden terjadi saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan digelar di halaman sekolah SDN Mekar Mulia, Kabupaten Karawang. Proses pengibaran bendera tiba-tiba terhenti karena tali macet dan tak bisa ditarik. Sejumlah petugas Paskibra sempat berupaya memperbaiki namun tak berhasil. Hingga akhirnya Surya, seorang peserta upacara tanpa ragu naik ke tiang bendera setinggi 15 meter. Sempat berlangsung tegang, tali yang terbelit bisa terlepas dan pengibaran bendera pun kembali berlangsung lancar. Aksi ini mendapat apresiasi dari para peserta upacara. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Saat melihat tambang tersebut di atas tersangkut, harus spontanitas maju ke depan, harus membenarkan tambang tersebut tersangkut di atas tiang bendera. Terusnya naik ke tiang bendera. Berapa kali naik saat itu? 3 kali naik. Terus suasana di lokasi sendiri seperti apa? Semua warga sudah teriak kepada pasukan Paskibra tersebut. Ngasih tahu bahwa tambangnya tersangkut atau gimana? Dia kasih para warga ngasih tahu tambang tersebut tersangkut di atasnya. Dan informasi tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.